bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom GBO Kumene. Selamat sore. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama. Boleh dengan kasih Kristus sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Masih dalam hangatnya suasana Natal. Coba tengok kanan kirinya. Kasih ucapan, kasih salaman yang terbaik. Katakan selamat hari Natal. Boleh ya, depan belakang juga boleh ya. Selamat Natal, ya, selamat Natal ya. Biarlah sukacita Natal terus melimpah atas kehidupan kita, amin. Bukan hanya di tanggal 25 Desember, bukan hanya di bulan Desember, tapi setiap hari. Biarlah Natal itu menjadi bagian hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sore hari ini kita siapkan hati kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Kami angkat hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puja, yang layak kami tinggikan. Terima kasih waktu yang terbaik Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami di saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kau yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan kami. Bentuk kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami.
bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terus bentuk setiap kami, bentuk setiap kami Bapa, seperti yang Tuhan mau. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, bentuk kami Tuhan, ubahkan kami Yesus. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat. Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Biar jemaat saja katakan.
bahwa setiap kami lebih lagi Tuhan dalam pelanggaran kami Tuhan, kegagalan kami Bapa, sudah Engkau hapuskan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Oh, oh, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikan setiap kami, bentuk kami menjadi alat-Mu, menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kau ubahkan, Kau bentuk kami Tuhan, sesuai dengan ingin-Mu, dengan mau-Mu. Kau buat kami serupa gambaran-Mu di dalam-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, ubahkan, pulihkan kami di dalam hati. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan, mengubahkan hidup kami, Yesus Tuhan, sampai selamanya. Kami perlukan Engkau di dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami butuhkan Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus Tuhan, yang ubahkan, yang mampu
Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Hanya Yesus yang kami perlukan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tangan-Mu yang mampukan setiap kami. Tiada yang mustahil bagimu, sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Seringkali kami jatuh Tuhan, seringkali kami gagal Tuhan, seringkali kami melupakan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Satu hal yang kami tahu, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Iman percaya kami terus berkata dan berseru, Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup mengubahkan kami Bapa. Kau sanggup. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagimu Yesus, yang ubahkan kami, yang bentuk kami menjadi bejana-Mu di tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, milik hidup kami.
Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jadi. Terima kasih Tuhan. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan yang terbaik berikan kepada Tuhan Yesus. Hatiku seperti kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku. Lebih lagi, sampai berdoa kepada Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, sorak-sorai kemenangan bagi anak kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kau yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Lebih lagi kami naikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersorak memuji namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Lebih dahsyat lagi katakan. Amin. Boleh tepuk tangan bagi anak kita sore hari ini. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Bersama-sama sore hari ini.
haleluya. Masih antusias memuji Tuhan? Lebih dahsyat lagi kita sorakan haleluya dalam kehidupan kita. Sebab dia Yesus yang terus mengangkat setiap kita. Lebih lagi dalam kehidupan kita. Yang percaya kita akan haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kedahsyatan-Mu tiada bandingannya. Satu suara di tempat ini katakan, alangkah hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lebih mantap lagi di depan Tuhan. Dia memberikan kuasa. Ini kemenangan kami Tuhan. Yesus dahsyat, kataku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sungguh Kau dahsyat Yesus. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Aku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus, Kau yang terdahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kemenangan kami Tuhan di dalam Engkau. Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan. Lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Dahsyat ku kataku kepadamu, Kau Tuhan Dialah yang setia di pihak kita. Dia Yesus yang tidak tertandingi. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Lebih dahsyat lagi, GBI Oikumene. Yesus dahsyat, ku kataku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sungguh Kau setia Tuhan. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Boleh sekali lagi katakan. Kataku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorak-sorai terdahsyat bagilah kita. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Pada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene.
Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam hitungan 3, 2, 1. Hubungan antar pribadi dalam Trinitas tampak dalam hal Allah Anak, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dalam Trinitas. Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia untuk keselamatan umat manusia. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Trinitas. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang hadir dalam dunia untuk menolong, menghibur, membimbing, dan memberdayakan umatnya. Hubungan Roh Kudus dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah hubungan yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyatakan kehendak-Nya bagi dunia ini. Demikianlah katekismus pada minggu ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke lemburan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di saat sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan semakin menguatkan kita. Namun sebelumnya itu bagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, yang datang bersama dengan adik kecil, dipersilakan untuk mengarahkan adik kita ke ruang Daud di lantai dasar, agar supaya dapat mengikuti pengajaran sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah siap membimbing. Terima kasih. Semoga Kau setia Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti sorak-sorai bagilah kita malam sore ini. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Oh, ini kerinduan kami Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini.
di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar jemaat saja katakan pujian ini. Ubah hatiku Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya ini karena anugerah-Mu yang sempurna melindungi kami, menyertai kami sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang tahun ini. Kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami semua, tegur kami semua di tempat ini Bapa. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, firman itu menegur kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka mata hati pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom.
Puji Tuhan. Ya, senang sekali di penghujung ini adalah minggu terakhir sepanjang tahun, bukan sepanjang bulan lagi ya. Sepanjang tahun ini ada semua berkaitan. Orang bijak selalu melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, selalu mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidupnya. Setiap kita juga saya yakin dan percaya, kita juga punya spirit yang sama, yang mengerti katakan amin. Nah, saya rindu kita semua di tempat ini mulai belajar kembali. Mulai tadi melihat hidup kita kembali. Nah, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, dari judulnya yaitu Rindu Hidup Menjadi Berkat. Yang mau jadi berkat katakan amin. Oh, cuma sedikit, loyo lagi. Yang rindu hidupnya jadi berkat, sama-sama katakan amin. Iya, begitu. Ya. Karena hidup menjadi berkat. Saya tahu tantangannya banyak dan kita mau belajar sore hari ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Kita Filemon ini ayatnya cuma 25. Jadi surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada seseorang yang namanya Filemon. Dan kitab ini hanya ada satu pasal itu aja. Jadi Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Alkitab cari salah satu yang paling singkat. Ini dia. Baca selesai satu kitab. Saya masih ingat dulu waktu almarhum masih hidup, saya masih kecil umur 3 sampai 5 tahun dibilang begini. Kalau kamu berhasil membaca satu kitab satu, saya nanti sewakan Betamax itu ya, filmnya Ultraman. Nah, jadi pas ketemu pasal ini, semangat karena cuma 25 ayat gitu ya. Habis itu cuma membaca 15 menit selesai gitu ya. Jadi apa yang mau kita pelajari dari seorang Filemon? Nah, saya sedikit ceritakan latar belakang seorang Filemon. Jadi waktu Paulus menulis surat kepada Filemon ini, Paulus dalam kondisi dia sedang dipenjara. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, Filemon ini tinggal di mana dan kapan bertemu dengan Paulus? Jadi saya mau kasih tahu. Filemon itu tinggalnya di Kolose. Nah, Kolose itu dekat dengan Efesus. Ibarat kata Sudiang sama Tamlan Rea. Baku dekat Ji. Ya, tempat tinggalnya ini baku dekat. Nah, kapan Filemon ketemu sama Paulus? Ternyata Filemon itu anak rohani Paulus. Dia ketemu ya di kota Efesus. Jadi waktu itu kan Kolose kan dekat sama Efesus. Jadi kemungkinan besar Filemon itu dia pergi cari Paulus, dia ketemu dengan Paulus dan dia menjadi anak rohaninya Paulus. Semasa Paulus ada di dekat waktu dia mengembalakan, waktu dia memberitakan Injil di Efesus. Ya, jadi demi untuk mendengarkan Injil, Filemon itu capek-capek. Pokoknya tiap hari dia harus ketemu dan betul. Akhirnya Paulus mendeklarasikan bahwa Filemon juga adalah anak rohaninya. Nah, waktu Filemon menjadi anak rohaninya Paulus, ternyata Filemon kemudian disuruh sama Paulus, udah kamu kembali ke kotamu, lalu kemudian begini, Filemon ini kan orang kaya. Nah, kalau dia orang kaya, makanya rumahnya besar. Dan dia bilang sama Paulus, udah kalau gitu kamu bikin persekutuan di rumahmu. Jadikan rumahmu tempat orang berkumpul bersekutu. Ya, jadi disitulah kemudian Filemon menjadi anak rohani dari Paulus. Nah, karena Filemon ini kaya, makanya nanti kalau kita baca Filemon 1 ayat 1 sampai 25, silakan nanti dibaca. Ada satu tokoh yang muncul di situ, namanya Onesimus. Nah, siapa itu Onesimus? Ternyata Onesimus ini ya, adalah budak dari Filemon. Kan Filemon orang kaya, orang tajir. Jadi dia punya budak. Budaknya namanya Onesimus. Nah, singkat cerita begini. Onesimus ini karena dia budak, dia nggak tahan budak, kemudian dia lari dari Filemon. Dia melarikan diri. Nah, waktu zaman itu kalau budak melarikan diri itu sama dengan kriminal. Somehow bagaimana ceritanya kemudian Onesimus ditangkap ya di kota yang berbeda. Kemudian dia ketemu dengan Paulus di dalam penjara. Gitu ya. Paulus ketemu Onesimus di penjara dan Onesimus cerita, saya ini budaknya Filemon. Filemon yang di Efesus itu, yang di Kolose. Oh iya, wah saya kenal itu. Apa yang terjadi? Kemudian
mulailah Paulus mementor namanya Onesimus. Nah, maka kalau kita baca di situ, Onesimus dan Paulus ketemu di penjara. Kemudian Onesimus dimentorin sama Paulus. Lalu kemudian kalau kita membaca ayat surat itu, Filemon, nah disinilah surat itu ditulis gunanya untuk itu. Jadi setelah Onesimus lepas dari penjara, Paulus masih di penjara, Paulus tulis surat kepada Filemon. Dan Paulus pesan sama Onesimus, Onesimus, kamu dulu tidak berguna buat Filemon. Sekarang kamu harus balik karena kamu akan sangat berguna buat Filemon. Nah, karena Filemon kan pernah dihianati. Karena budaknya lari yang si Onesimus ini. Makanya Onesimus itu harus tulis surat sama Paulus. Dan itulah isi suratnya, apa yang kita baca dalam Filemon 1 ayat 1 sampai 25, itulah isi surat Paulus agar Filemon menerima kembali Onesimus. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Nah itulah terbelakang cerita dari Filemon ini. Jadi kalau kita mengerti ternyata ada satu tokoh yang luar biasa namanya Filemon. Filemon orang kaya, diberkati Tuhan. Makanya dengar baik. Kalau hari-hari ini kau terima berkat Tuhan, jangan lupa memberkati orang lain. Yang mengerti katakan amin. Berkat itu harus mengalir. Bukan hanya sampai dari diri kita saja. Bukan. Seperti Filemon. Filemon waktu dia tahu kebenaran Injil, dia buka lebar-lebar rumahnya untuk orang bisa beribadah. Kehidupannya yang sudah diberkati mau untuk memberkati orang lain, terutama jemaat Tuhan. Nah saya rindu begini, tapi Pak itu kan Filemon, dia orang kaya, pasti jelas enak memberkati. Siapa bilang? Engkau mungkin kita bilang Pak saya belum punya apa-apa, jangan bilang begitu. Berkat Tuhan itu selalu ada saat kita mau memberi lebih dahulu. Ya, jangan tunggu berkat Tuhan karena begini. Kalau kita menunggu berkat Tuhan diberi, baru kita mau memberi, tidak akan datang itu. Tapi kalau kita mau melatih diri kita untuk mau jadi berkat untuk orang lain, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup. Karena kenapa? Tuhan itu sumbernya, engkau jadi salurannya. Yang mengerti katakan amin. Nah cuman kadang-kadang orang tidak mengerti prinsip ini. Makanya dia menjadi seperti lautan mati, tidak punya lagi arah kemana-mana. Dia akan jadi lautan mati. Setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Filemon akan menjadi contoh buat sore hari ini. Ya. Makanya keteladanan apa saja yang kira-kira kita bisa pelajari dari seorang yang namanya Filemon. Ya. Karena kalau kita lihat di sana, Filemon, ya. Filemon orang yang diberkati dan dia hidupnya mau memberkati orang lain. Ya. Apa keteladanan yang kita bisa pelajari dari seorang Filemon? Perhatikan ayat Filemon 1 ayat yang pertama. Yang pertama, Filemon memiliki yang namanya kerelaan melayani. Sama-sama katakan kerelaan melayani. Nah apa maksudnya? Coba perhatikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan begini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih. Perhatikan garis bawahi kata teman sekerja kami. Nah perhatikan waktu Paulus mengatakan kepada orang-orang bahwa Filemon, kamu adalah rekan sekerja kami. Apa artinya? Artinya Filemon turut aktif, bukan pasif, bukan hanya sekedar memberi dana, tapi dia turut aktif mengambil bagian dalam pelayanan Paulus, dalam pekebaran Injil. Ini artinya orang seperti Filemon bukan hanya berkorban secara pasif, tapi dia betul-betul secara aktif ikut terlibat. Makanya hidup yang jadi berkat adalah hidup yang terlibat aktif dalam melayani. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih tahu. Ya, firman Tuhan pernah berkata begini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan saya mau kasih tahu. Pada saat kita melayani adalah act of giving. Sikap yang memberi. Ya. Jadi melayani adalah memberikan sesuatu. Makanya orang yang hidupnya mau rindu untuk menjadi berkat, dia akan terlibat untuk melayani.
Karena melayani adalah act of giving. Ya. Nah kita seringkali menyebut melayani itu ucapan syukur, betul. Ini benar. Ya. Tetapi mohon maaf, kadangkala melayani itu tidak menyenangkan. Betul apa betul? Saya mau kasih tahu, melayani itu ekspresi ucapan syukur, betul. Tapi faktanya seringkali melayani tidak menyenangkan. Dari mana saya tahu? Coba perhatikan, Filemon 1 yang kita baca tadi, dikatakan begini, dari Paulus seorang apa? Hukuman. Ternyata melayani tidak selalu menyenangkan. Pernah menyenangkan bisa, tidak menyenangkan kemungkinan besar. Karena Paulus mengatakan bahwa dari Paulus seorang hukuman. Saya mau tanya di sini, kalau kita lagi dihukum, lagi senang atau tidak? Pasti tidak. Nah inilah yang terjadi sama Paulus. Seorang hukuman tidak nyaman, bahkan cenderung berkorban. Nah Filemon tahu bahwa melayani tidak selalu nyaman untuk dirinya. Kenapa? Dia berteman dengan kriminal. Uangnya habis kepake, rumahnya dipakai buat persekutuan. Tidak selalu menyenangkan karena di sana ada pengorbanan. Bahkan buat Filemon, berteman dengan Paulus itu beresiko tinggi. Kenapa? Berteman dengan kriminal. Dan saya mau kasih tahu, orang yang rindu hidupnya jadi berkat, dia pasti akan selalu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan apa? Dengan kedagingannya. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita mau melayani, kita act of giving, melayani artinya seringkali kita kehilangan hak pribadi demi mengikuti kehendak Tuhan. Oh iya, seringkali kita melayani nggak enak, kenapa? Karena kita maunya ke kiri, Tuhan maunya ke kanan. Bukan cuma sekedar kehilangan martabat, ya, tapi kehilangan hak untuk selalu nyaman. Kalau kita melayani, kita kehilangan hak untuk selalu dimengerti. Kalau kita melayani, kita kehilangan hak untuk diprioritaskan. Betul. Kemarin waktu kita Natalan, yang hadir itu 200 lebih. 210 kalau nggak salah. Konsumsi kita siapkan di bawah untuk roti, cuman 200. Tahu siapa yang pertama saya bilang? Tolong yang dipastori jangan dulu ambil, nanti belakangan. Ya. Oh masih belum cukup, nanti pelayan-pelayan belakangan saja. Kita nanti ke gacoan. Kayaknya mereka lebih suka gacoan daripada roti. Ya. Nggak diprioritaskan. Melayani bukan sesuatu yang nyaman. Karena melayani kita siap nggak jadi prioritas. Kita siap untuk selalu tidak dimengerti. Kita siap melepaskan hak, bahkan kehilangan hak. Ya, masalahnya banyak orang yang mengira melayani itu sebagai hobi. Oh apa hobimu? Nyanyi. Ya sudah kamu jadi singer saja. Melayani kayak hobi. Artinya apa? Nanti selama dia cocok, selama seru, sesuai dengan minat, lanjut. Tapi begitu capek, berhenti. Begitu nggak dipedulikan, tersinggung. Ekspektasi tidak dipenuhi, tersinggung. Lalu kemudian bawa-bawa drama Cina dan drama Korea ke sini. Ya. Iya. Halo. Kalau dalam pelayanan, kalau kita dalam melayani, kita nggak pernah bayar harga untuk sesuatu. Kau perlu cek ulang sebenarnya. Jangan-jangan itu bukan pelayanan, tapi sekedar hobi rohani yang kebetulan ada label gerejanya. Ya, karena ada banyak orang yang melayani bukan dengan hati yang tulus, bukan dengan betul-betul rela kehilangan hak pribadinya, tetapi hanya sekedar hobi. Sepanjang itu sesuai dengan perasaannya dia akan ikut. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan kesukaannya, dia stop. Oh banyak, ada. Ya, ada yang seperti itu. Saya tidak bilang bahwa pada saat kita melayani kita harus tersiksa, mencari pelayanan yang bikin tersiksa. Gitu enggak, bukan. Firman Tuhan tidak memuliakan penderitaan, ya dalam melayani. No, bukan. Tetapi kalau kita mau realistis, setiap kali kita melayani, kita mau realitanya seperti apa,
bahwa melayani itu tidak selalu nyaman. Melayani itu selalu tidak ada, kadang kita ketemu dengan sesuatu yang tidak enak. Dalam perjalanan engkau melayani ada momen engkau gak dihargai. Ada momen engkau disalahpahami. Ada momen engkau sudah capek tapi gak dapat tepuk tangan. Engkau sudah memberi banyak daripada menerima. Gak pernah dihargain. Ada muncul seperti itu. Tapi perhatikan, di titik-titik itulah ujian sebenarnya muncul untuk hatimu. Di titik-titik itulah Tuhan mau memurnikan motivasimu. Itu bukan ujian kemampuan, tapi ujian hati. Hati kita murni atau enggak. Apakah kita melayani karena panggilan atau karena perasaan? Kalau kita pelayanan kita karena perasaan, tersinggung sedikit, tidak nyaman, ngambek, berhenti. Ada yang berhentinya itu agak sedikit mengkhawatirkan buat saya. Dia berhenti pelayanan tapi gak ngabarin. Gak ngabarin mundur, gak ngabarin apa. Namanya muncul terus di jadwal tapi gak pernah datang. Ya. Ada yang seperti itu. Itu bahaya. Kalau kita masih seperti itu dalam melayani. Ya, mungkin kita belum selesai dengan motivasi kita dalam melayani Tuhan. Mungkin kita masih melihat motivasi pada saat kita melayani Tuhan itu belum selesai motivasi kita, kita belum selesai, belum tulus motivasi kita melayani Tuhan. Ya. Nah kadang-kadang begini, sesuatu pelayanan yang diperjuangkan dengan susah payah biasanya lebih berharga, lebih kita hargai karena kita mengerti nilainya. Ya. Kenapa? Karena seringkali pelayanan yang diperjuangkan dengan susah payah itu mahal. Makanya tidak mudah dibuang. Pelayanan yang kita perjuangkan tidak mudah kita anggap remeh. Makanya orang yang gak pernah bayar harga dalam pelayanan, dia dengan mudah akan meninggalkan pelayanan. Tapi orang yang sudah melewati proses, konflik, ketidaknyamanan, dia berani rengkuh. Dia gak akan gampang menyerah. Ya. Biasanya bukan karena dia keras kepala, bukan. Karena dia tahu arti nilai dari melayani adalah hidup menjadi berkat buat orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya. Justru sebaliknya, pelayanan yang mudah sering membuat kita dangkal. Tetapi pelayanan yang menantang, kalau engkau jalani dengan hati yang tulus, engkau jalani dengan hati yang benar, itu akan memurnikan motivasi dan memperdalam kasihmu. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau Tuhan izinkan ketidaknyamanan dalam pelayananmu, Tuhan bukan bikin sedang sulit kita. Tuhan bukan sedang membuat kita jadi hidup kita jadi sulit. Bukan. Tetapi Tuhan sedang mendewasakanmu dalam pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya dengar baik. Berkat terbesar bukan saat kita menerima, tetapi saat kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Kenapa? Pada saat kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ingat saya katakan tadi, kita sedang memberi. Dan firman Tuhan tadi berkata, ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat 35, nanti baca. Berkat terbesar bukan saat kita menerima, tetapi saat kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Saat engkau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, secara otomatis Tuhan sedang mendewasakan kerohanianmu. Tuhan sedang mendewasakan imanmu. Tuhan sedang mengasah karaktermu. Mendewasakan artinya ada pertumbuhan di sana. Mendewasakan artinya ada perbesaran kapasitas di sana. Nah logikanya gini seharusnya ya. Tuhan itu bisa pakai siapa saja dengan cara apa saja untuk Tuhan dilayani. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Tetapi ketika dia memilih kita, engkau dan saya, maka dengar baik-baik. Tuhan sedang perbesar kapasitasmu. Tuhan sedang perbesar kapasitas kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan tolak-tolak kalau melayani. Orang yang hidup rindu jadi berkat. Sebenarnya Tuhan rindu sebenarnya kapasitas kita diperbesar. Nah, makanya kan kadang-kala kita itu manusia berpikir, oh Tuhan butuh saya, pelayanan butuh saya. No. Tuhan bukan kekurangan pekerja. Tuhan pemilik langit dan bumi, enggak kekurangan pekerja. Pertanyaannya kenapa dia mau melibatkan kita? Bukan karena dia lemah, bukan.
Dia mau melibatkan kita karena dia mau membentuk kita. Dia mau membentuk orang-orang pilihannya. Dia mau mengasah karakter kita. Karena keterlibatanmu dalam pelayanan, keterlibatanmu di dalam pekerjaan Tuhan adalah alat yang Tuhan pakai untuk membesarkan kapasitas rohanimu, untuk mengasah karaktermu, baik hard skill maupun soft skill. Ya. Jadi lihat baik-baik. Ternyata saat kita sedang memberkati orang, kita juga sedang melatih diri kita. Ternyata saat kita mau memberkati orang, kita sedang mengikis kedagingan kita dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Makanya dengar baik, lewat pelayananmu ego akan dipangkas, lewat pelayananmu karakter akan diuji, iman dilatih. Dan imanmu dilatih dalam realita, bukan cuma sekedar teori. Makanya dengar baik, saat hidupmu rindu untuk menjadi berkat, tidak selalu mudah, iya. Tapi itu baik untuk pertumbuhan karaktermu. Tapi itu baik untuk pertumbuhan karakter kita bersama. Orang yang hanya ingin menerima berkat, pasif, tidak mau terlibat, saya pastikan kapasitasnya stagnan. Tidak pernah diperbesar. Tetapi orang yang mau terlibat, selain dia memberkati orang lain, kapasitasnya terus diperluas, terus diperbesar untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya coba lihat samping kiri kanannya bilang, belajar melayani saudara. Ya, belajar melayani. Ya. Yang kedua, ya, makanya jadilah bagian dari tim, bukan penonton di bangku gereja, bagian dari tim. Kalau orang berlomba yang dapat hadiah adalah yang ikut lomba, bukan penonton. Betul apa betul? Ya, makanya ikutlah dalam tim. Yang kedua, orang yang rindu hidupnya jadi berkat, ya, memiliki iman dan kasih. Nah, dengarkan baik-baik. Filemon 1 ayat yang kelima berkata begini. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Itu Filemon 1 ayat yang kelima. Jadi ternyata Paulus itu tidak memuji kekayaan Filemon. Tidak memuji pengaruhnya karena orang punya kaya pasti dia punya pengaruh. Paulus juga tidak memuji kedermawanannya dari sosial dari Filemon, enggak. Tapi Paulus memuji dua hal yang penting yang juga harus kita miliki kalau rindu hidup kita menjadi berkat. Yang pertama adalah iman, sama-sama katakan iman. Iman yang terarah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kasih, sama-sama katakan kasih. Kasih kepada sesama orang-orang kudus. Nah, ini dengar baik, untuk hidup kita menjadi berkat, engkau harus punya dua, iman dan kasih. Ini bukan aksesori, tapi ini adalah pondasi. Sama-sama katakan pondasi. Ya. Ini strukturnya. Kalau kita tidak punya itu, saya akan tunjukkan. Kalau kita tidak punya itu, engkau akan mudah capek. Ya. Sedangkan kalau engkau nggak punya kasih, imanmu itu iman yang mati. Ya. Makanya sekali lagi saya mau beritahu. Kasih tanpa iman akan goyah. Iman tanpa kasih akan kering. Nah, saya mau jelaskan begini loh, dengar baik-baik. Ya. Kasih Filemon tidak lahir dari karena dia dididik secara, dididik etikanya bagus, kepribadiannya baik. No. Kasih Filemon itu lahir dari iman kepada Kristus. Makanya Paulus menuliskan di ayat ketiga tentang imanmu kepada Kristus. Nah, saya mau kasih tahu, tanpa engkau punya iman, punya kasih tapi nggak punya iman, maka kasihmu akan mudah lelah. Karena kenapa? Karena kalau saat kita memberikan kasih, kita seringkali dihianati, betul atau tidak? Ya. Kalau kita punya iman tapi tidak punya kasih, maka kita akan selalu menuntut balasan. Karena kenapa? Karena tanpa iman, kasih kita akan bergantung pada respon orang. Dan kasih kita akan menjadi sesuatu yang rapuh saat dihianati. Runtuh ketika tidak dihargai. Itu kalau kita nggak punya iman. Sebaliknya, kalau iman kita kepada Kristus,
Dia akan membuat kasih mengalir meskipun kau dirugikan. Apa maksudnya? Ingat baik-baik. Iman kepada Kristus itu artinya kita mengerti gini. Kita mengerti bahwa Tuhan mati buat saya meskipun saya dalam keadaan berdosa. Nah, iman yang seperti ini kalau kita tahu, maka pada saat kita mengasihi orang, meskipun orang itu mengkhianati kita akan terus berbuat kasih. Kita nggak akan bosan, sudahlah saya sudah berhenti main kasih-kasih. Nggak usah lagi, dia hianati ternyata semua orang. No. Kalau kau punya iman di dalam Kristus, engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus, dia mati buat kita saat kita masih berdosa. Saya ulangi lagi. Artinya apa? Imannya dan kasihnya menjadi satu. Sehingga waktu dia berkorban untuk kita, waktu dia di kayu salib di atas tuh, mereka bilang, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita punya kasih tapi tidak punya iman, maka kita akan cepat goyang. Dihianati sedikit, sudah tidak usah begitu-begitu lagi. Dikecewakan sedikit, sudah tidak usah lagi dibantu itu, tidak usah. Saya mau kasih tahu, Filemon itu membuktikan bahwa dia hidupnya dirubahkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita mau baca, saya mau bilang gini, Filemon meskipun dia orang kaya, meskipun dia orang terpandang, tapi hidupnya betul-betul hidup penuh dengan iman dan kasih. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Kan tadi saya cerita ya, Onesimus itu pernah mengkhianati Filemon. Dia lari dari Filemon karena Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Nah, bayangkan ketemu sama Paulus, terus Paulus ngomong gini, Filemon, saya tahu kau dihianati tapi tolong terima dia lagi ya. Terus permintaan Paulus bukan cuma sekedar terima. Jangan terima dia sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Bayangkan. Itu ibarat kata begini, tolong ya, itu temanmu yang sudah hianati kok, terima lagi nah jadi temanmu nah. Bukan jadi sekedar temanmu, kasih jadi bestimu lagi. Lihat apa yang dibilang, saya mau kasih tahu gini ya. Saya cari tahu, karena saya perlu memastikan. Filemon itu melakukan persis nggak seperti apa kata Paulus. Jangan sampai cuma di suratnya aja begini kan. Tapi ternyata kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan setelah saya cari tahu, tepat di tahun yang sama, di abad yang sama, di Kolose, ya, di Efesus, ada seorang pemimpin gereja, uskup, berdasarkan catatan bapak-bapak gereja. Namanya siapa nih uskup? Namanya Onesimus. Halo? Jadi Bapak Ibu tahu, Filemon mengambil keputusan waktu dia mau mengasihi Onesimus. Tidak berdasarkan perasaan. Kalau dia berdasarkan perasaan itu udah disakitin. Tapi dia berdasarkan iman. Dia tahu, dia pun begitu. Dia pun berdosa waktu Yesus mati buat dia masih dalam keadaan berdosa. Imannya kepada Kristus membuat Filemon mau terima Onesimus. Bukan sebagai budak, tetapi rekan sekerja. Dan apa yang terjadi waktu dia terima sebagai rekan sekerja? Onesimus bahkan menjadi pemimpin gereja di sana. Nah, kalau bukan karena Filemon yang betul-betul tulus, yang betul-betul imannya, kasihnya tidak goyang, maka tidak mungkin itu terjadi. Nanti boleh cari tahu ya, tulisan bapak-bapak gereja. Ini artinya apa? Kasih tanpa iman akan goyah. Karena fondasi lahir dari perasaan. Karena gini, kalau kita taruh ya kasih kita pada perasaan kita berubah-ubah. Kadang suka, kadang benci. Ya kalau suka terus, kalau tiba-tiba benci, maka kasihmu akan goyah. Tapi kalau kau punya iman, ya kasih dengan iman, engkau tidak akan mudah goyah. Kasih tanpa iman, engkau akan mudah goyah. Kedua, ingat, iman Filemon bukan hanya iman yang mati. Karena begini, kalau iman tanpa kasih, maka imannya adalah iman yang mati. Yakobus 2 berkata apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya dikatakan tentang ayat yang ketiga ya, tentang kasihmu. Ayat yang kelima dikatakan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Ingat, iman tidak berhenti di bibir. Iman bukan artinya tidak boleh repot, sorry.
Ya. Iman tanpa kasih harus terpancar dari perbuatan. Harus mengalir keluar. Harus berani mengambil resiko. Harus berani bersentuhan dengan penderitaan yang nyata. Itu iman. Ya, dengan kasih. Iman yang dengan kasih. Ya. Saya mau kasih tahu. Kalau iman kita hanya kita simpan dalam hati, orang gak akan bisa selamat. Orang gak akan bisa tahu, orang gak akan bisa tahu kamu itu garam atau terang. Kalau kita gak pernah lakukan dalam perbuatan kita. Tapi kalau iman itu terpancar keluar, orang bisa lihat. Orang bisa memuliakan Bapa di surga yang mengerti katakan amin. Makanya iman tanpa kasih, dia akan ada iman yang mati. Kasih tanpa iman, maka kasihnya bisa goyah. Kedua hal ini memperlengkapi kita. Kalau engkau rindu hidup menjadi berkat, arahkan imanmu kepada Kristus. Terus menerus harus miliki iman dan kasih. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, ya. Yang ketiga, artinya hidup yang menjadi berkat dalam ketaatan mau melakukan hal yang lebih. Filemon 1 ayat 8-9 berkata begini, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya. Dengar baik. Filemon nanti kalau lanjut terus ayat yang ke-9, baca terus, dia akan begini. Paulus tahu bahwa Filemon akan melakukan lebih daripada yang dia minta. Kita akan coba lihat baca. Ya. Ayat 21, saya bacakan. Dengan percaya pada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Nah, orang yang mau hidupnya menjadi berkat buat orang lain, ya, dia akan melakukan lebih. Nah, kalau kita mundur sedikit, ya, orang yang hidupnya mau jadi berkat, dia tidak bergerak karena disuruh, tetapi dia bergerak karena dia mengerti. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Dari mana saya tahu bahwa Filemon orangnya adalah orang yang bergerak bukan karena disuruh, tetapi karena hatinya memang mau berubah. Dengar baik. Dalam suratnya Paulus kepada Filemon, Paulus tidak memerintahkan, walaupun dia bisa memerintahkan. Makanya ayat 8, aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan. Tetapi Paulus tidak lakukan itu. Dia bilang gini, aku mohon kepadamu Filemon. Artinya apa? Paulus tahu bahwa Filemon orangnya sudah berubah. Filemon orangnya adalah hatinya telah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya dia berani minta karena dia tahu Filemon akan melakukan lebih daripada yang dia minta. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Perintah atau instruksi seringkali tidak mengubah apa-apa yang ada di dalam. Perintah atau instruksi malah seringkali membuat orang jadi pahit. Makanya begini ya, dulu itu saya tidak mengerti. Saya kepahitan sama orang tua kan begitu. Lagi pengen main game, diperintahkan pergi cuci piring. Sakit hati. Padahal sebenarnya kita cuci piring supaya kita mencoba hidup bertanggung jawab. Kalau kita sudah cuci, kalau kita sudah pakai makan ya kita cuci piring. Gitu ya. Kita nggak pernah diajarkan seperti itu. Akibatnya apa? Begitu kita dengar perintah, hati menjadi pahit. Kita bisa melakukan tapi tanpa kasih, tanpa pemahaman yang benar. Nah, orang-orang yang seperti ini, makanya perintah, instruksi seringkali tidak mengubah apa yang di dalam. Apa yang mengubah di dalam? Firman Tuhan, kebenaran. Ya. Makanya gini, ciri-ciri orang yang bergerak karena disuruh, ya, dia nanti disuruh bergerak. Dia kalau datang melayani hanya karena jadwal. Biasanya orang yang seperti ini kalau ditegur dia akan defensif. Banyak alasannya. Kalau tidak diapresiasi ngomel-ngomel. Ya. Sebaliknya orang yang bergerak karena hatinya diubahkan, sudah berubah dari dalam. Biasanya orang yang seperti ini pada saat kita berikan tugas sesuatu, dia nggak perlu diawasi. Karena kenapa? Dia mengerti itu lahir dari hatinya.
Dia akan lakukan dengan apa yang terbaik yang dia bisa. Dan kita nggak perlu capek-capek ngawasin. Makanya penting Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kehidupan kita mau menjadi berkat, pastikan hati kita berubah. Pastikan hati kita mengerti apa yang kita lakukan. Supaya pada saat kita melakukan tersebut nggak perlu diawasi, nggak perlu dilihatin. Nggak perlu ditakut-takutin, nggak perlu ditekan. Contoh misalkan saat kita diajari untuk memberi. Pada saat kita diajari untuk memberi, seharusnya nggak perlu ditakut-takutin dengan belalang pelahap, apa. Intinya begini, kalau engkau mengucap syukur atas hidup yang Tuhan beri, engkau pasti juga akan memberi. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kalau kita mengerti hal itu, kita mengerti hatinya sudah diubahkan, maka kita nggak perlu ditakut-takutin, nggak perlu ditekan-tekan. Saya masih ingat dulu, ada dulu hamba Tuhan, kalau sudah waktunya kasih perpuluhan, dia teleponin satu-satu jemaatnya untuk kasih perpuluhan. Niatnya apa? Oh, saya cuma niat saja, jangan sampai jemaat saya ini terperangkap sama belalang pelahap. Oh, ditakut-takutin. Saya mau kasih tahu, tidak seperti itu. Yang harusnya hamba Tuhan lakukan adalah memberikan pemahaman, memberikan firman Tuhan yang benar sehingga hati jemaat bisa berubah. Begitu jemaat hatinya berubah, mengerti apa yang dilakukan, maka nggak perlu lagi diawasin, nggak perlu lagi ditakut-takutin. Begitu kita ngomong, oke, gereja mau bikin Natal, oi langsung semuanya memberi. Ya, itu orang yang hidupnya mau memberkati, ya, dia nggak perlu disuruh-suruh karena dia tahu hatinya sudah berubah dari dalam. Nggak perlu ditakut-takutin. Makanya ukurannya sederhana. Bagi orang yang hatinya sudah berubah. Apakah kita tetap melakukan yang benar saat tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap mengasihi saat nggak ada yang menyuruh? Apakah kita tetap setia meskipun ada konsekuensinya? Nah, kalau kita terus melakukan itu, artinya sebenarnya hati kita sudah diubahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Melakukan yang diminta itu tanda ketaatan. Tetapi melakukan lebih dari yang diminta adalah tanda kedewasaan. Inilah yang disebut dengan inisiatif. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, apa yang dilakukan Filemon kepada Onesimus waktu Onesimus datang ke tempatnya Filemon, lebih dari apa yang Paulus minta. Nah, orang yang rindu hidupnya jadi berkat akan selalu melakukan lebih daripada yang diminta. Karena dia tahu, oh ini minimalnya. Tapi karena saya rindu memberkati dia, saya akan lakukan lebih daripada minimal. Itu orang yang mendengar. Itu orang yang mau hidupnya jadi berkat. Makanya orang yang jadi hidupnya jadi berkat, tidak tanya minimalnya apa, tapi tanya apa yang paling memberkati orang lain. Saya akan lakukan itu. Tidak pakai minimal-minimal. Ya, dengar baik. Orang yang hidupnya mau menjadi berkat, dia akan selalu melakukan lebih daripada yang diminta. Bukan untuk terlihat baik. Bukan untuk terlihat gagah, bukan untuk dipuji, bukan untuk membangun reputasi. Bukan. Tapi karena hatinya sudah diubahkan dari dalam. Dia akan selalu rindu memberkati orang lain. Makanya dia akan melakukan yang lebih. Hidup jadi berkat dimulai selalu dari hati yang diubahkan oleh firman Tuhan. Makanya saat engkau mendengarkan firman Tuhan, lihat baik-baik. Siapapun pendeta yang ngomong, lihat baik-baik. Jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk update status. Lihat baik-baik. Orang yang hatinya sudah diubahkan oleh firman Tuhan, tidak hidup untuk sekedar taat, tapi hidup untuk menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup jadi berkat bukan seberapa banyak yang kau tahu, bukan seberapa banyak apa yang kau miliki, bukan cuma sekedar aktif terlibat. Bukan sekedar engkau rohani. Tapi hidup yang jadi berkat itulah hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Dan saya rindu di tempat ini, Jemaat GBO Kumene, saya berdoa. Saat kita dengarkan firman Tuhan, ada hati-hati. Ada hati setiap jemaat yang diubahkan oleh firman Tuhan. Saat hatimu dirubah oleh firman Tuhan, engkau akan melakukan lebih daripada yang diminta. Pemain musik maju ke depan. Hidup yang jadi berkat akan selalu hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Paulus tidak memerintah Filemon, tapi karena kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri Filemon, dia melakukan lebih daripada yang diminta. Kalau kita membaca ayat yang tadi, Paulus memohon karena ia percaya.
Hati yang sudah disentuh oleh Kristus tidak perlu dipaksa untuk berbuat baik. Orang yang masih diseret untuk taat, diseret untuk patuh, itu artinya orang belum tersebut belum diubahkan. Tetapi orang yang sudah diubahkan akan bergerak secara sukarela. Bapak Ibu, Filemon dikenang bukan karena jabatannya, tetapi karena iman dan kasihnya kepada sesama. Onesimus adalah bukti, dia bukan hanya diterima tapi dipulihkan. Itulah kebenaran yang bekerja, yang mengerti katakan amin. Mulai saat ini belajar untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu-tunggu, kalau Tuhan sudah panggil, melayani. Melayani tidak selalu menyenangkan, oke, it's okay, karena itulah, disitulah Tuhan mau bentuk karakter kita. Melayani karena hati yang sudah diubahkan. Kalau hatimu sudah diubahkan, kau akan memberi lebih daripada apa yang diminta. Dan saya rindu di tempat ini lahir orang-orang yang hidupnya mau menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan di tempat ini, mereka datang lebih awal, mereka mau latihan sehari sebelum dan lain sebagainya. Dan mereka memberkati kita dengan pujian penyembahan, dengan menerima tamu dengan baik, dengan segala pelayanan yang dilakukan di sini. Itu kenapa? Karena mereka mau melepaskan hak kenyamanan mereka untuk melayani kita semua di tempat ini. Mari kita belajar sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitabmu. Sama-sama katakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sore hari ini kita ini bejana yang mau dibentuk Tuhan. Nah, sementara Tuhan membentuk kita, Dia mau juga saat kita dibentuk dengan cara memberkati orang lain, dengan cara hidup menjadi berkat buat orang lain. Saya tahu itu tidak mudah, karena seringkali saat kita mau hidup menjadi berkat buat orang lain, ada kenyamanan kita, hak kita yang harus kita lepaskan. Tapi dengar baik, kalau kita mau melakukan itu, itulah kita mau jadi seperti Yesus, disempurnakan selalu. Supaya apa? Nama Bapa dipermuliakan di dalam surga. Oleh karena itu sore hari ini, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Kita serukan hati kita bahwa kita siap jadi bejana yang siap dibentuk. Mari sama-sama angkat suaramu, sama-sama menyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
Hatimu dibaharui. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan Namamu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Namamu. Mau seperti-Mu Yesus, amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Namamu. Berikan memuliakan Namamu, memuliakan Namamu, memuliakan Namamu. Kasih kelupan yang boleh buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami datang untuk memuliakan Namamu. Kami rindu menjadi berkat. Hidup kami menjadi berkat seperti Filemon Tuhan. Dia mau melakukan lebih daripada apa yang diminta. Dan dengan begitu hidupnya memberkati banyak orang. Kami rindu dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Waktu, tenaga, pikiran, finansial kami. Kami mau serahkan kembali kepada Tuhan. Untuk hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Terus Tuhan, proses kami, dewasakan kami melalui setiap pelayanan yang kami ambil di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, sore hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu, menegur mereka, membina mereka. Menunjukkan jalan yang baik kepada anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Yang biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, membaca, tetapi kami juga semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kuatkan kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Saya percaya kita semua mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, di depan Bapak Ibu bagian belakang kursi terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama ditujukan untuk operasional pastori, dan di minggu yang terakhir ini untuk amplop yang kedua diperuntukkan untuk diakonia. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan mengisi amplop persembahan kita. Nanti akan mengikuti arahan daripada Aser untuk pemberian persembahan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan. Dan mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Segala kemuliaan kami berikan kepadamu Tuhan, Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini kami percaya terus lebih lagi anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Di saat ini kami akan bawa persembahan kami, apa yang ada pada kami percaya Engkau Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Ini syukur kami Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus
memberi sama-sama kita bangkit berdiri sore hari ini. Bersama-sama sore hari ini katakan segala kebaikan Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan yang dahsyat. Boleh dengan tangan yang terangkat sore hari ini. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Yesus, Tuhan yang berkuasa. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan kepada tim multimedia, persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Cek. Puji Tuhan, Shalom. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua sore hari ini. Yang pertama-tama mewakili Gembala dan pengurus gereja GBI Oikumene mengucapkan selamat datang buat kita semua jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Apabila mungkin jemaat Tuhan belum memiliki gereja tetap di Makassar, mari kami dengan senang hati, dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene BTP. Dan di sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada pelayan asar. Mereka membawa form untuk khususnya bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Silakan diisi, jangan ragu untuk minta dan diisi. Kemudian nanti tukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan para asar juga mereka membawa form pokok doa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa juga bisa minta formnya di tangan para asar. Dan kemudian bisa dikembalikan kepada pelayan asar ataupun Pastor Esra yang tadi berkhotbah. Nanti akan didoakan pada setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini di Menara Pondok Daud. Dan pengumuman yang penting buat kita juga, di hari nanti tanggal 31 akhir tahun kita ada ibadah akhir tahun, tutup tahun. Itu tanggal 31 pukul 7 malam. Kita hanya adakan satu kali ibadah dan kemudian pada tanggal 1 Januari kita akan ibadah juga satu kali di tempat ini pukul 9 pagi, ibadah awal tahun. Jadi buat kita semua ayo ajak keluarga kita, teman-teman kita untuk datang beribadah di tempat ini bersama-sama. Kita mengawali tahun, kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan, amin. Dan juga kembali diingatkan buat para pelayan Tuhan, di hari Sabtu kita ada geladi, hari Minggu juga kita ada ibadah seperti biasa, ada 3 kali ibadah, pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Demikian informasi buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kami berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Kuasa Tuhan mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya.
kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, kami ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi. Biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Kau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu yang Kau telah pakai pada malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga buat semua anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mengambil bagian pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang menilik setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau terus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada mujizat kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, mungkin karena berbeban berat, acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau tarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau, untuk datang bersama-sama dengan kami mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia di mana kami berada ya Bapa. Terus memberkati, mengurapi bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ada damai sejahtera Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami terjadi hujan pertobatan, di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Secara khusus juga buat daerah kami, buat kota kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi di kota kami, kota Makassar ya Bapa. Secara khusus buat gereja kami di tempat ini, di GBI Oikumene, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus beracara buat gereja kami di tempat ini ya Bapa. Apa yang menjadi visi dan misi yang Engkau telah tanamkan di tempat ini ya Bapa, biarlah itu semuanya terjadi sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini menjadi tempat menuai jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat Ibu Gembala kami, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tua hamba-Mu ya Bapa, Engkau terus mengurapi, pemeliharaan Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu di tempat ini, buat Ibu Gembala ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, buat pemimpin rohani kami, buat leader kami di tempat ini, Pastor Esra, sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Pastor Esra dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu, kami sungguh yakin dan percaya hikmat, kebijaksanaan, pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu, kami jemaat-jemaat-Mu yang di tempat ini semakin dimenangkan, semakin diurapi oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Secara khusus juga kami berdoa buat kehidupan istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu.
apapun yang menjadi kerinduannya ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa ya Bapa buat adik kami Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin sejahtera Tuhan menjadi milik bagian dari anak ini ya Bapa. Biar melalui anak ini kami sungguh yakin dan percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui adik kami ini. Biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, buat Kak Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa, dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus memberkati, Engkau mengurapi kehidupan hamba-Mu. Buat anak-anak dan istrinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan pemeliharaan Tuhan tetap tertuju bagi kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang berada di sekitar kami. Kami terus berdoa walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya segala visi dan misi yang Engkau tanamkan dalam gereja-gereja ini ya Bapa, biarlah tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami menjadi kesatuan hati untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Buat visi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam setiap gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan, berkat yang sungguh berlimpah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah kami semuanya sama-sama diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Karena kami tanpa pertolongan Tuhan, kami tak sanggup melakukan apa-apa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan, dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.